Saat ini kita berada di bulan yang merupakan salah satu dari bulan haram, dan dia adalah bulan Muharram, bulan akhir dari rangkaian 4 bulan haram: Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Taubah 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah katakan sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan di mana dirinya menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dan dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, 4 bulan haram itu adalah thalath mutawaliyat wa Rajab Mudhar, 3 berturut-turut, dan 1 adalah bulan yang dimuliakan oleh suku Mudhar. Jadi kita tahu bersama bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki kebiasaan berperang, dan mereka memiliki bulan-bulan tertentu untuk berperang. Ada bulan-bulan berperang, ada bulan-bulan tidak berperang. Seperti sebuah konsensus di antara mereka, bulan ini berperang, bulan yang lain tidak berperang. Seperti Zulqa'dah, harinya duduk, atau bulan yang berhenti, bulan yang paus perangnya, jeda perangnya, Zulqa'dah. Dan mereka umumnya perang di bulan Safar, bulan yang tidak ada kaitannya dengan bulan Zulhijjah, itu tidak ada kaitannya dengan perang. Maka mereka terkadang sering ganti-ganti Rajab. Kadang bulan Rajabnya berperang, kadang tidak berperang. Nah, adapun bagi suku Mudhar yang perhatian, mereka tidak sama sekali perang di bulan Rajab. Itulah mengapa Nabi SAW mengatakan wa Rajab Mudhar. Dan bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh suku Mudhar. Karena hanya suku Mudhar saja yang mereka tidak mengubah-ubah aturan perang di bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk bulan haram, sehingga seharusnya tidak berperang. Tapi mereka seringkali yang lain selain suku Mudhar itu mengadakan peperangan juga di bulan Rajab, wa Rajab Mudhar. 3 berturut-turut, dan 1-nya adalah bulan Rajab. Yang kalau kita perhatikan urutan daripada 3 bulan ini, 3 bulan berturut-turut. Kenapa Rajab terpisah? Kenapa Rajab terpisah? Rajab itu kan sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan. Para ulama mengatakan Rajab sengaja terpisah untuk mempersiapkan Ramadan. Jadi dijadikan bulan haram, 2 bulan prepare-nya agar kita memuliakan bulan Ramadan. Allah sengaja taruh 2 bulan sebelum Ramadan ada bulan haram. Pada yang lain 3 nih berturut-turut, di sini sendiri. Gitu. Tujuannya adalah untuk memuliakan bulan Ramadan. Saking mulianya Ramadan, maka Allah jadikan preparationnya bukan sebulan sebelumnya, tapi 2 bulan sebelumnya. Karena orang tahu bahwa sebulan sebelumnya sudah pasti akan persiapan. Tapi siapa yang bisa make sure persiapan 2 bulan sebelumnya? Maka Allah taruh 2 bulan sebelumnya adalah bulan Rajab. Dan saat ini kita berada di bulan Muharram. Kita berada di rangkaian terakhir, yang kita ketemu bulan haram lagi kapan? Rajab nanti kan. Agak cukup lama. Sekitar kurang lebih intervalnya 5 bulanan untuk bisa ketemu lagi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan dari itu maka ini adalah chance yang cukup lumayan sempit, di mana kita hanya punya kurang lebih 1 bulan untuk memaksimalkan bulan haram ini. Yang mana kita tahu bersama bahwa bulan haram adalah bulan dilipat gandakannya amal, dan sekaligus akan dilipat gandakan dosa. Para ulama mengatakan maksud daripada dilipat gandakan dosa bukan dilipat gandakan kuantitas, tapi dilipat gandakan kualitas. Karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah tidak berlaku zalim. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Aku mengharamkan atas diriku kezaliman, dan aku haramkan atas kalian kezaliman. Sehingga dalam perkara
pemberian hukuman Allah berlaku adil. Tapi dalam pemberian ganjaran minimal dikali 10. Jadi bayangkan, perbuatan keburukan tidak dikali 10. Perbuatan kebaikan dikali 10 minimal. Sehingga misalnya ada orang berbuat dosa 1 kali, berbuat pahala 1 kali tiap hari. Endingnya apa? Masuk surga gak? Karena kebaikan dikali 10, keburukan kali 1. Ini maha rahmahnya Allah. Meskipun tujuan kita bukan meremehkan dosa, tapi kita melihat bahwa Allah Ta'ala ketika mengganjarkan keburukan cuma dikali 1. Itulah mengapa para ulama tidak sepakat ketika dikatakan bahwa Allah melipat gandakan dosa secara perkalian di bulan haram. Tidak. Allah hanya melipat gandakan kualitas hukumannya di bulan haram. Gitu kira-kira. Ada sebagian ulama yang menganalogikan, kalau misalkan seorang menghukum dengan palu dari kayu di luar bulan haram, maka ketika di bulan haram, maka Allah hukumnya dengan palu yang pakai besi. Nah, kira-kira gitu. Sama-sama pakai palu, sama-sama satu pukulan, tapi beda kualitas. Itu maksudnya. Sehingga kita harus pahami diksi ini, karena hati-hati. Kita khawatir kita mengatakan Allah zalim kepada janjinya. Itu tidak boleh. Maka kita mengatakan Allah melipat gandakan kualitas ganjaran dosanya manusia, tapi secara kuantitas Allah melipat gandakan pahala. Jadi kalau pahala dilipat gandakan kualitas dan kuantitasnya, tapi kalaupun dosa hanya dilipat gandakan apa? Kualitasnya saja, tidak kuantitas. Itu yang harus saya pahami. Dan kita hari ini akan membahas amalan sunnah dan amalan bid'ah di bulan Muharram, yang subhanallah, saya awal bulan Muharram kemarin sempat di Jogja dan luar biasa macet, karena macet orang liburan, sekaligus banyak kegiatan-kegiatan yang dinisbatkan kepada agama padahal bukan kegiatan agama. Kegiatan-kegiatan memuliakan sapi, kotorannya bahkan. Kegiatan-kegiatan melarungkan kepala kerbau ke lautan dengan atas nama sedekah laut. Dan banyak kebid'ahan, kemungkaran. Belum lagi golongan Syiah yang mereka di hari-hari ini mereka berkabung ke atas kematian Husain radhiyallahu ta'ala dikarenakan mereka menganggap bahwa dengan berkabung tersebut mereka bisa mendapatkan pahala. Mereka melukai diri mereka sendiri, bahkan mereka memukul-mukul diri mereka, membuat diri mereka berdarah, kepala mereka, badan mereka. Yang jelas ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami mereka yang kalau ada seorang meninggal di antara mereka, mereka memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan mengucapkan kalimat atau kata-kata jahiliyah. Dan seandainya kita bisa membantah, tentu ada pihak yang lebih layak lagi untuk mereka kabungkan. Seandainya boleh berkabung, boleh meratapi kematian seorang, yaitu Hasan, kakaknya Husain. Karena Hasan lebih mulia daripada Husain, yang meninggal juga saat diracuni. Tapi mengapa mereka tidak melakukan demikian? Seandainya itu pun diperbolehkan, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan melukai diri sendiri saat ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Dan perbuatan mereka tidak mereka lakukan juga saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia juga sebab teracuni. Kita tahu semua, beliau meninggal sebab teracuni yang menimpa beliau di tahun ke-7, dan sakitnya menahun hingga sampai tahun ke-11 Hijriyah. Dan itu disebabkan karena teracuni, sebagaimana perkataan jumhur ulama. Maka hal demikian ini adalah perbuatan yang merupakan kebid'ahan, kemungkaran besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah bentuk kekafiran dari kalangan Syiah.